Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GCTube. Sudah beberapa bulan ini saya tidak bisa membuat video tentang cooler upgrade, ya dikarenakan kesibukan saya yang tidak bisa dibagi. Jadinya saya sempat vakum untuk membuat konten. Untuk saat ini saya sudah mulai agak senggang, jadinya sudah bisa membuat konten lagi. Semoga kedepannya lancar saja, tidak ada kendala. Oke, di hadapan kita ini ada cooler Memo DL16. Untuk konten kali ini saya akan coba membongkar cooler dari Memo DL16 ini. Saya ingin melihat tipe peltier dan kalau bisa nanti kita upgrade sekalian. Oke, ikuti saja videonya. Baik, sekarang saya coba bongkar dulu dengan melepas bagian padnya. Oke, bisa dilihat ini pakai double tape yang berlapis plastik. Dan ini menggunakan plat kuningan, bukan tembaga. Kalau tembaga warnanya seperti ini. Jadi untuk penyebaran suhu lebih bagus tembaga daripada plat kuningan seperti ini. Dan untuk cooler Memo itu resikonya besar jika dibongkar karena biasanya peltier dengan plat ini dilem. Jadi ada kemungkinan untuk pecah dalam pencongkelan platnya ini. Oke, kita coba dulu. Oke, ini saya coba berikan minyak kayu putih, siapa tahu di bagian pinggir ada lemnya, jadi biar tidak terlalu berat untuk mencongkelnya. Oke, saya coba bongkar dengan LCD opener yang sedikit saya modif. Oke, sudah terbongkar. Ternyata ini tidak dilem dengan peltiernya. Biasanya Memo menggunakan lem antara plat dengan peltier. Untuk Memo DL16 ini tidak menggunakan lem. Jadinya sangat mudah dibongkar, cukup diberi minyak kayu putih di sekelilingnya, nanti lemnya akan melunak dengan sendirinya. Oke, dan untuk tipe peltier yang digunakan Memo DL16 FZ300207. Oke, saya bongkar dulu bautnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah baut. Oke, jangan langsung ditarik, ini ada sensor suhu, dilepas dulu. Oke, bisa dilihat untuk model hatchingnya. Oke, ini ada 2 baut. Saya lepas dulu untuk bautnya. Untuk kipas sama dengan Memo DL06 DL05. Oke, untuk size peltier kita lihat dulu. Di 3 cm, lebar juga 3 cm. Untuk ketebalannya di 4 mm. Oke, untuk kabel peltier saya lepas dulu. Baik, sekarang saya akan coba cek tegangan untuk mensuplai peltier pakai berapa volt dan untuk kipas berapa volt. Ini saya menggunakan charger PD. Oke, kita hidupkan dulu. Untuk model LED-nya seperti ini. Untuk peltier suplainya 9,26 volt. Sedangkan untuk kipas sama 9,25 volt. Oke, dan untuk casingnya ini akan saya lubangi.
Jadi untuk kipas tidak ada penutup seperti ini, soalnya nanti saya akan coba berikan corong karbu seperti ini, velocity, dan bagian pinggirnya ini akan saya kikis biar lurus dengan bagian sini, jadi angin bisa langsung keluar dengan mudah. Kalau ini kan ada hambatan menabrak bagian pinggir plastik ini. Oke, saya potong dulu. Saya rapikan dengan mata seperti ini. Oke, saya perlebar dulu. Oke, sudah. Sekarang saya rapikan dengan amplas yang saya bikin menjadi roll. Oke, dikarenakan saya akan menggunakan step down mini 560, ini step down mini 560 yang 9 volt, jadi untuk outputnya nanti ini fix di 9 volt. Jadi saya akan mengikis bagian ini, tempat angka ini. Sebenarnya ini tidak dikikis juga bisa, tapi cuma menghambat airflow. Jadi biar airflow-nya juga tetap bagus, jadi ini saya hilangkan saja untuk plastik timbulnya ini, untuk tempat menaruh mini 560. Oke, karena mini 560 ini akan saya tempel di heatsink biar tidak konslet, maka bagian bawahnya akan saya beri cat UV seperti ini biar tidak terjadi konsleting kontak dengan heatsink. Saya menggunakan lampu UV untuk ngecek uang seperti ini. Oke, saya beri lem plastik steel dulu untuk PD decoy-nya. Tinggal tunggu kering. Oke, ini untuk pel tire saya soldirkan dulu. Yang positif sudah saya soldirkan, tinggal yang negatif. Sudah. Dan untuk boardnya ini saya lem biar tidak bergeser-geser. Oke, ini saya sudah mencoba menggunakan kipas ADA 5 volt 0,25 ampere dengan input 12 volt ataupun 15 volt. Untuk kipasnya agak keteteran, jadi kadang berhenti sendiri karena overheat. Jadi ini ada di dalam kipas ini ada termoresistornya, kalau panas dia otomatis mati dengan sendirinya. Jadi walaupun untuk kipas ini sudah saya beri lubang, namun untuk dalamnya ini masih terasa panas. Jadi masih kurang efektif untuk pendinginan seperti ini. Jadinya saya memutuskan untuk mengganti ke kipas ini. Saya ganti ke kipas merek Nonoi. Untuk serinya G4010 M05D1, ini 5 volt 0,24 ampere, dan ini sudah saya boost ke 15 volt selama setengah jam, tidak berhenti sama sekali. Jadi untuk kipas ini aman. Untuk ketebalan kipas ini kurang lebih 2 cm. Oke, untuk kipasnya akan saya tambahin minyak dulu. Ini stikernya saya lepas. Saya bersihkan pinggirnya dengan minyak kayu putih. Saya tambahkan oli mobil. Saya tempelkan aluminium tape. Oke, sudah. Sekarang saya potong dulu untuk kipasnya.
Oke, ini saya menggunakan plat tembaga 0,2 mili dan ini platnya Memo. Kalau platnya Memo ini kuningan 0,3 mili. Saya mal dulu. Saya rapikan dengan gerinda. Oke, saya rapikan dengan mata diamond. Oke, sudah ya, ini sudah sama persis. Saya lepas dulu double tipnya. Baik, ini sebelum saya tempelkan silikon pad, jadi saya bersihkan dulu dengan minyak kayu putih. Sekarang saya tempelkan untuk silikon padnya. Oke, saya tempelkan dulu. Perlahan saja. Sekarang tinggal kita potong. Oke, sudah jadi untuk padnya. Baik, saya beri thermal pasta GD 900. Saya tutupkan dulu. Baik, saya pasangkan dulu untuk bautnya. Baik, saya beri thermal paste GD 900 untuk bagian dinginnya. Oke, sudah. Sebelum saya pasangkan, ini saya bersihkan dengan minyak kayu putih. Saya beri lem T8000. Ini lebih mudah bukanya daripada T7000. Kemudian saya press ini dengan kaca tebal. Baik, ini sudah selesai dan untuk padnya juga sudah terpasang. Bisa dilihat untuk posisi kipas dia lebih tinggi ya. Jadi jika tidak dikasih corong, anginnya akan banyak yang keluar lewat samping sini, lewat atas. Jadi dipakaikan corong agar anginnya keluarnya lewat heatsink. Oke, dan untuk velocity-nya akan saya lem pada casingnya ini. Pinggir casing ini akan saya lem bagian dalam dengan T8000 biar bisa dilepas lagi. Sekarang saya pasang corongnya. Baik, sekarang saya akan coba cek tegangan dan arus yang dibutuhkan dari Memo DL16 yang sudah di-upgrade ini.
Oke, saya koneksikan dulu ke tegangan. Oke, 15 volt 2,5 ampere. Kemudian berangsur turun, dan untuk stabilnya di 15 volt 2,27 ampere atau sekitar 34 watt. Dan untuk suara kipasnya tidak begitu berdesing ya, ini hanya suara hembusan angin yang cukup kuat, jadi tidak begitu memekakan telinga. Baik, sekarang kita bandingkan titik terdingin dari cooler Memo DL16 upgrade. Saya bandingkan dengan cooler X12 standar. Kita akan coba cek dari segi titik terdinginnya saja. Oke, kita mulai. Baik, sudah kita saksikan bersama untuk capaian dari titik terdingin dari cooler Memo DL16 upgrade ini dibanding dengan X12. Untuk capaian titik terdinginnya tadi menyentuh 0,7, namun karena sudah diganti plat tembaga, jadinya untuk penyebaran dinginnya sudah cukup merata. Dan untuk suhu heatsink masih di kisaran 40 derajat. Kalau di kondisi standar atau kondisi normalnya, suhu heatsink menyentuh di 50 derajat. Dengan suhu heatsink yang cukup tinggi di 50 derajat, maka biasanya usia peltier tidak akan awet. Selain coolernya yang cepat rusak, dan jika dalam kondisi standar, charger pun juga tidak akan awet. Karena untuk voltasenya dia di 9 volt, untuk angkatan pertama 3,3 ampere yang cukup tinggi dan berat buat charger. Dan setelah kondisi di upgrade, ini voltasenya saya naikkan di 15 volt dan hanya bekerja di kurang lebih arus 2,26 ampere, masih cukup bisa ditolerir dengan tidak mengambil arus maksimal dari charger tersebut. Jadi ini lebih safe dari segi coolernya maupun dari segi chargernya. Dan kemarin sudah saya cek untuk suhu langsung ke peltiernya antara sebelum di upgrade dan sesudah di upgrade itu ada selisih 10 derajat. Jadi untuk kondisi upgrade suhu peltier jauh lebih dingin 10 derajat dibanding sebelum di upgrade. Kemudian sudah diberi plat dan silikon pad ini jadinya suhunya turun, namun tingkat dinginnya menyebar seluruh permukaan. Oke, sekian dari saya. Semoga dari konten ini cukup bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.